Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik. Alhamdulillah. Baik ya, Bu, ya kabarnya ya. Oh iya, Bu. Hari ini kita ini akan sedikit bincang-bincang, Bu, ya. Terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini saya di sini sebagai observer, Bu. Nah, ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu, yang mana yang pertama itu sebelum saya mengamati di proses coaching Ibu, saya ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu, Ibu. Baik Bapak. Nah, adapun rubrik penilaiannya itu, Bu, untuk rubrik penilaian itu saya akan melihat dan mengamati proses coaching nanti sesuai dengan alur tirta, Bu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee. Dan yang ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Itu, Baik, Bu. baik Bapak. Siap. Nah, dan juga nanti, Bu, saya akan melihat di situ apakah prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu sudah berjalan baik dalam proses coaching atau belum, Bu. Gitu, Bu. Iya, baik Bapak. Siap insya Allah. Oke, Bu. Jadi berikutnya nih, sebelum Ibu lanjut ke kegiatan coaching ini, masih ada beberapa pertanyaan lagi ya, Bu, ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, jadi pertanyaan yang pertama nih, Bu, kompetensi apa nih, Bu, yang ingin dikembangkan nanti saat Ibu melakukan proses coaching? Baik Bapak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan ini ada 3 kompetensi Pak, yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Jadi ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coaching saya. Seperti itu Bapak. Baik Ibu, berarti yang berikutnya terkait dengan indikator ini, jadi nanti saat coaching, indikator apa yang Ibu harapkan nanti, Bu? Oke Pak, dari 3 kompetensi tersebut, menurut saya yang akan saya kembangkan nanti, secara spesifik itu saya, kembangkan 2 ya Bapak. Yang pertama yaitu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan keduanya saya akan mendengarkan secara aktif Bapak. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya? Kita sudah di ujung sesi nih, Bu. Jadi saya akan mengamati proses coaching Ibu, tapi nanti ya, Bu, ya, saya akan berbincang-bincang kembali, Bu, dengan Ibu atas apa yang saya amati ketika Ibu melakukan coaching. Nah, akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching yang Ibu akan lakukan. Tetap semangat ya, Bu, ya. Siap Bapak, insya Allah semangat. Oke, terima kasih ya, Ibu, ya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mer. Waalaikumsalam. Maaf, sekiranya Ibu ada waktu, bolehkah saya ngobrol sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan? Boleh dong, tentu saja. Silahkan. Gimana apa yang ingin disampaikan? Kelihatannya Ibu sedang ada apa nih, kayaknya rada gundah-gundah gulana gitu nih. Kenapa, Bu? Iya Bu, memang terlihat banget ya Bu ya, saya sedang ada masalah. Begini Bu, saya tuh bingung dengan murid-murid saya di kelas ya Bu ya. Kenapa ya? Jika di kelas sedang jam pembelajaran matematika, Bu, murid-murid itu seperti tidak semangat dan tidak fokus untuk belajar, Bu. Iya. Baik. Sebelumnya saya ingin tahu nih, dari diskusi kita hari ini, apa sih tujuan yang akan dicapai oleh Ibu? Kira-kira tujuannya seperti apa, atau apa yang Ibu hari ini tujuannya gitu untuk Baik Ibu, kita? tujuan saya berdiskusi dengan Ibu kali ini, saya ingin murid di kelas saya itu Bu
semangat dan fokus dalam kegiatan pembelajaran matematika. Seperti itu, Bu. Jika boleh saya tahu ya Bu ya, bagaimana sih situasi di kelas Ibu saat ini ya, saat pembelajaran matematika tersebut? Anak-anak itu Bu malah ribut nggak pugu Oh gitu Bu ya. gitu. Ada yang ngobrol Bu, ada yang bermain, ada juga yang melamun, bahkan ada yang bertengkar Bu karena berebut alat tulis lah, bercanda gitu Bu, Iya, iya, iya. ledek-ledekan. Jadi ujung-ujungnya malah bertengkar Oh gitu Bu. gitu. Heeh, heeh. Baik, menurut Ibu Uyun nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak seperti itu ya Bu ya, melakukan hal tersebut yang membuat gaduh di kelas gitu pada saat jam matematika berlangsung? Kira-kira? Sepertinya sih anak-anak mungkin tidak memahami pembelajaran matematika yang Mhm. saya jelaskan kali ya Bu Mhm, ya. mhm, mhm, mhm. Gitu. Mhm. Situasi yang Ibu inginkan, Bu Uyun inginkan ya, kira-kira situasi seperti apa sih Bu kalau boleh tahu ya? Iya, iya. Saya itu Bu menginginkan murid-murid di kelas saya memahami Mhm. pembelajaran matematika yang diajarkan Bu. Dalam Mhm, mhm, mhm. pembelajaran itu mereka tidak ribut Mhm, dan mhm, bisa mhm. fokus gitu Bu dalam Mhm, mhm. belajarnya. Mhm, mhm. Oh gitu ya. Menurut Ibu Uyun nih, Mhm. hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan untuk membuat hal itu terwujud, Bu? Ya, ya, ya. Apa saya harus mengubah cara belajar saya ya Bu? Mungkin Mhm. saya terlalu monoton dalam melakukan pembelajaran materi matematika dengan hanya ceramah gitu kan Ibu ya, Mhm, mhm. dan mengerjakan LK. Jadi murid saya merasa jenuh seperti itu ya Bu ya. Oh gitu. Menurut Bu Uyun nih, ada ide apa untuk mengubah cara belajar Bapak apa maksudnya, menurut Ibu Uyun ada ide apa untuk mengubah cara belajar Ibu Uyun dalam materi matematika tersebut? Ya, Kira-kira? apa ya Bu? Saya pernah baca artikel Mhm, Bu bahwa mhm. pembelajaran matematika itu bisa asik dan menyenangkan ya Mhm, Bu ya mhm, dengan menggunakan mhm. aplikasi. Oh Jadi gitu. anak-anak lebih antusias belajarnya Bu. Mhm, mhm, baik, baik. Kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu ya Bu ya, oleh Ibu Uyun dalam penggunaan aplikasi tersebut yang Ibu, persiapkan Iya, nantinya iya. gitu? Saya sudah sedikit memahami aplikasi Kahoot Bu. Mhm, mhm. Apakah bisa digunakan untuk pembelajaran matematika ya Bu? Untuk aplikasi Kahoot tentu saja bisa ya Bu. Nah menurut Bu Uyun nih, apakah aplikasi yang akan Ibu Uyun buat dapat digunakan oleh siswa dan dapat berjalan dengan baik nantinya? Saya rasa bisa sih Bisa Bu, ya, dengan mudah-mudahan. koordinasi kepada orang tua Mhm, untuk membawa HP dalam pembelajaran ya. mhm, Ketika pembelajaran matematika yang akan digunakan sebagai alat untuk mhm. akses Kahoot di akhir pembelajaran. Gitu, gitu. Sepertinya wali murid di sekolah saya akan mendukung hal tersebut ya Bu ya. Iya betul. Apakah ada lagi? Ada yang harus disiapkan lagi selain itu Bu Uyun? Oh iya, ada lagi sepertinya membutuhkan kuota untuk dapat Hmm, mengakses Kahoot. pasti Tapi di ya. sekolah itu Bu eee, memiliki WiFi dengan jaringan yang kuat. Mhm, mhm, Alhamdulillah, semoga mhm. nanti dapat dilaksanakan dengan baik Bu. Begitu. Selain itu Bu Uyun, Hmm. apakah Bu Uyun membutuhkan dukungan ya? Kira-kira selain dari murid, kira-kira dukungan siapa lagi yang dapat mensukseskan kegiatan tersebut Bu Iya, Uyun? iya. Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya yang Mhm, memahami IT untuk membantu saya dalam membuat dan mengakses Kahoot tersebut, Bu. Dan mhm. yang paling penting, Bu, saya harus meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut Mhm, karena mhm, anak-anak mhm. saya minta untuk membawa handphone. Wah, keren Bu Uyun, hebat. Mhm. Kira-kira nih, kapan sih Bu Uyun mau melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut? Tentunya secepatnya ya Bu ya, Iya, minggu depan kira-kira. sih Bu, Oh rencananya gitu. minggu depan di hari Mmm. Selasa saya ada jam matematika Bu. Ayo. Mhm, mhm, Sekarang mhm. saya akan melakukan persiapan dulu, belajar dengan rekan yang sudah memahami Kahoot, kemudian Mhm. membuat kisi-kisi soal dan membuat kuis melalui aplikasi tersebut. Nah gitu, asik nih tentunya ya, jadi tidak sabar menunggu kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Pasti akan asik dan menyenangkan bagi anak-anak ya Bu ya.
Terus bagi Ibu sendiri perasaannya setelah berdiskusi dengan saya nih, gimana Bu perasaannya Bu. kira-kira? Alhamdulillah ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Hari ini ternyata saya termotivasi untuk membuat aplikasi Kahoot dalam pembelajaran matematika di kelas saya. Semoga apa yang saya lakukan nanti dapat meningkatkan motivasi dan fokus belajar siswa saya dalam pelajaran matematika, Bu. Alhamdulillah, senang ya bisa berdiskusi dengan Ibu Uyun. Semoga nanti kegiatannya yang direncanakan Ibu Uyun dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga dapat meningkatkan motivasi dan fokus belajar siswa. Siswa-siswi yang di sekolah ya, di kelas Ibu tentunya dalam pembelajaran matematika. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Mer. Saya mohon izin untuk masuk kelas dulu ya Bu. Baik, sama-sama. Silakan Ibu Uyun. Assalamualaikum Bu Mer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, gimana Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching? Alhamdulillah saya sudah selesai ya melaksanakan kegiatan coaching dengan teman saya Pak. Oke. Jadi Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya Bu ya? Betul, alhamdulillah. Oke. Sudah Alhamdulillah ya Bu ya, lancar ya Bu ya? Alhamdulillah Bapak. Nah, jadi karena Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Bu Uyun tadi, Pak Dwi sudah beberapa ada catatan nih Bu. Ya, pertama perhatikan komunikasi Bu Umer dengan Bu Uyun luar biasa Bu ya. Jadi karena Ibu telah selesai melaksanakan coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Nah, ini pembicaraan setelah pasca observasi ya Bu ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan yang pertama nih Bu, bagaimana penilaian performa Ibu terkait dengan sang coach tadi Bu? Itu. Terus yang kedua selanjutnya tadi Pak Dwi lihat komunikasi saat coaching itu sangat lancar Bu ya. Dan tentunya terdapat tantangan dalam pembuatan aplikasi Kahoot tadi ya Bu ya, kurang lebih. Baik Bapak. Iya Ibu, silakan Ibu. Baik Pak. Setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi ya Pak ya, saya menilai diri saya sendiri itu menurut pendapat saya nih Pak ya, menurut pendapat diri saya sendiri, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching itu dengan menggunakan alur tirta Pak. Iya, betul. Dari mulai menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Bapak, menurut pendapat saya ya Pak ya. Iya betul Bu. Jadi menurut Pak Dwi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta Bu. Nah, untuk oke Bu, bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya Bu? Ya, silakan Bapak. Kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi dari hasil pengamatan yang saya buat ya Bu ya, proses coaching sudah berjalan dengan lancar Bu. Antara Ibu dengan si coach dengan Bu Uyun dan di sana alur tirta sudah berjalan sesuai Bu ya. Nah, serta Ibu juga sudah menggali si coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, dan saya juga melihat si coach ini meresponnya juga dan sepertinya tereksplor semua Bu dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan saya lihat juga di sini prinsip coaching yang sudah Ibu lakukan ini alhamdulillah menurut Bu Uyun sendiri, pengamatan saya kegiatan coaching Ibu ini sudah berjalan dengan bagus, lancar, sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching yang ada Ibu. Iya, alhamdulillah Bapak, terima kasih. Nah, oke nah Bu. Nah, sekarang nih Bu, setelah mendengar hasil pengamatan saya nih, bagaimana menurut Ibu? Setelah mendengar hasil dari pemaparan Bapak tadi ya, tentang hasil pengamatan kegiatan coaching tadi, jujur saya senang sekali Pak. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Tapi saya juga masih merasa kekurangan ya Pak, atau perlu latihan lagi supaya saya menjadi terbiasa tentunya ya Pak, terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Mungkin seperti itu Bapak. Iya. Jadi dengan pembiasaan-pembiasaan yang Ibu lakukan mungkin akan terbiasa untuk menggali pertanyaan ataupun keluh kesah dari si coach tersebut ya Bu ya. Iya, betul Baik Bapak. Ibu. Nah, sekarang nih setelah selesai nih proses coachingnya nih, apa sih rencana tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu lakukan gitu loh? Rencananya sih Pak untuk lanjutnya ya, untuk selanjutnya saya akan terus berlatih tentunya, melakukan kegiatan coaching,
supaya nanti saya juga terbiasa ya Pak ya, menggali ide-ide ataupun gagasan-gagasan dari si coach ya Pak ya, seperti itu. Sehingga si coach tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tentunya ada hal lagi ya Pak lainnya, yang kedua saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coach tersebut gitu loh Pak. Biasa ya Bu ya. Tadi kan ada anak yang memang ketika pembelajaran matematika yang kurang tertarik dengan pembelajaran atau yang monoton ya Bu ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu, ini sudah luar biasa Bu ya. Jadi rencana tindak lanjut Ibu ini akan terus berlatih ya, terus berlatih dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya dapat menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari si coach tersebut Bu. Itu sudah luar biasa Bu, karena kita cenderung banyak mendengar Ibu ya. Betul, Nah, betul. gitu. Nah, Ibu, kita ternyata sudah berada di akhir sesi nih Bu ya. Oh sudah ya Pak ya? Iya. Nggak kerasa ya Bu ya? Baik, nggak terasa Iya. ya Pak ya. Jadi ada lagi yang ingin Ibu sampaikan Bu? Kayaknya sudah lah Pak, cukup kayaknya ya. Oke, nah Cukup, Pak. sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, saya tutup sampai di sini. Mungkin baik Ibu, percakapan pasca observasi ini saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat Ibu ya dalam menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan dengan proses coaching ini kita dapat menggali informasi dan proses kegiatan ke depannya itu semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, baik Oke. Bapak. Nah, sekian Terima dari saya kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama Iya, Bu. Bapak.